Halo pemirsa setia Fibis News, bertemu lagi bersama saya Givarenza dalam Fibis Fokus. Baru ini pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara mengumumkan untuk akan mensuntikan dana segar untuk beberapa BUMN guna memodali perusahaannya untuk membangun infrastruktur yang dijalankan oleh proyek pemerintah terbaru, di mana saat ini total senilai 48 triliun dianggarkan oleh Kementerian BUMN untuk dialokasikan kepada penambahan modal beberapa perusahaan BUMN, khususnya 35 perusahaan yang nantinya akan menopang dari pengerjaan infrastruktur baik itu dari sisi fisik maupun sistem keuangan. Atau saat ini ada juga beberapa BUMN yang sudah go public yang akan merasakan suntikan dana ini melalui dari penerbitan saham yang akan dibeli oleh pemerintah atau right issue. Beberapa saham BUMN yang juga merupakan perusahaan-perusahaan go public, salah satunya adalah Bank Mandiri dan juga beberapa dari emiten infrastruktur seperti Adikarya, WSKT, dan juga ada juga Aneka Tambang. Dari Bank Mandiri sendiri nantinya perusahaan akan memperoleh dana segar sebesar 9 triliun melalui proses right issue yang nantinya akan dibeli oleh pemerintah sebesar 5,6 triliun dan sisanya akan disebar oleh investor publik, di mana saat ini alasan dari pemerintah untuk membeli right issue dari Bank Mandiri adalah supaya agar saham dari pemerintah tidak terdilusi cukup dalam, karena right issue yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri cukup banyak sebesar 9 triliun. Nantinya adapun dari suntikan dana yang diberikan kepada Bank Mandiri akan digunakan Bank Mandiri untuk beberapa kucuran dana dari kredit proyek infrastruktur yang akan dikucurkan kepada perusahaan-perusahaan yang akan mengelola proyek-proyek infrastruktur. Selain itu juga adanya dari perolehan Bank Mandiri yang akan mengenjot usaha dari anak usahanya yang juga nantinya akan mendukung proyek pemerintah dalam pengembangan infrastruktur. Sementara untuk dari Adikarya sendiri, Adikarya akan memperoleh dana segar sebesar 1,4 triliun rupiah melalui right issue yang akan dibeli oleh pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan tersebut. Nantinya Adi akan menggunakan beberapa dananya untuk melanjutkan proyek monorail yang akan rute Bekasi-Jakarta dan juga adanya pengembangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma bersama Lion Group. Sementara dari WSKT, Wasita Karya akan memperoleh dana segar sebesar 3,5 triliun yang nantinya akan dijalankan oleh prospektus dari pengembangan transmisi listrik di Sumatera dengan kapasitas 500 kV voltage. Sementara dari Aneka Tambang akan mendapatkan kucuran dana melalui right issue sebesar 7 triliun yang akan digunakan untuk optimalisasi pabrik ferronikel dan juga adanya dari pengolahan anoda slim menjadi emas dan juga beberapa saham-saham Aneka Tambang yang juga nantinya akan dikelola oleh beberapa dana yang akan didapatkan oleh Aneka Tambang. Adanya sentimen positif dari kebijakan pemerintah yang mengucurkan dana segar bagi emiten BUMN yang telah go public ini diharapkan mampu menopang kinerja dari permodalan saham-saham yang berprospek infrastruktur fisik dan juga perbankan. Namun sekiranya saham-saham tersebut patut dicermati dan juga pemerintah juga mengandalkan dari sisi laporan keuangan emiten yang cukup baik, sehingga kucuran dana tersebut diharapkan mampu mengembangkan menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah dalam membangun proyek infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah dalam jangka 5 tahun ke depan. Dan juga saat ini beberapa sentimen juga cukup baik dari sektor infrastruktur Indonesia yang akan meningkatkan kinerja dari saham-saham emiten infrastruktur yang berbasis konstruksi. Diharapkan dengan adanya suntikan dana ini dapat mempercepat dari program-program kerja pemerintah dan juga dari program-program kerja emiten infrastruktur dalam mempertahankan dari kinerja saham infrastruktur berbasis konstruksi. Sekian Fibis Fokus untuk edisi pekan ini. Tetap semangat investasi, happy trading, dan salam Fibis.